supaya belajar. Kalau tidak, ya kita akan mendapatkan penyesalan. Jadi dalam kesempatan ini, pertama kita harus mau mawas diri, ya, atau menghisab diri. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa dirimu sendiri sebelum diperiksa. Nah, apa yang diperiksa dalam diri? Ya. Pertama, dasarnya karena kita memiliki atau mempunyai atau kemauan, mau apa? Mau ridho Allah SWT. Nah, Allah akan meridhoi hambanya selagi hambanya mematuhi dan mentaati segala yang ditunjukkan Allah SWT dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita masih ada termasuk yang bicara sendiri, ya, belum memeriksa sejauh mana amalan yang sudah diamalkan, kesempurnaan amal itu sendiri. Yang dikatakan sempurna itu adalah sesuai dengan petunjuk, ya. Nah, kita masih banyak, ya, yang pengerjaannya, ya kalau yang belum diamalkan itu ya tinggal ngamalkan. Yang belum diamalkan, yang sudah diamalkan ini kesempurnaannya, ya, seperti banyak petunjuk-petunjuk dari Rasul, ya, bahwa kesempurnaan amal itu adalah di atas dasar tata tertib atau adab-adabnya. Nah, maka salah satu contoh diantara untuk kesempurnaan amal kita adalah sholat yang sempurna. Kita sudah melaksanakan sholat, ya, biasanya kita ini memperhatikan orang lain, ya. Orang itu katanya orang beriman Islam, tapi belum sholat. Itu sudah apa kita belum sholat, kita sampaikan kepada mereka, diajak ke mereka supaya sholat. Yang sudah sholat kita peringatkan, kita ajak mereka sholatnya di masjid. Yang sudah sholat di masjid kita peringatkan mereka supaya sholatnya tepat waktu dan berjamaah di masjid. Itu sudah biasa kita laksanakan, ya. Tapi dalam diri kita sendiri masih ada yang kelewatan, ya. Nah, terabaikan, terlupakan. Ya, salah satu kesempurnaan sholat itu tadi, ya, sebelumnya, ya, at-tuhur. Kata Rasulullah SAW, tamamis salah at-tuhur. Salah satu kesempurnaan sholat itu adalah bersuci. Nah, masalah suci ini, bersuci ini, wudu, ya. Miftahus sholat at-tuhur, berwudu. Kuncinya sholat adalah berwudu. Ini masih banyak saya lihat, gitu. Di antara kita, karena kita juga meyakini bahwa saudara-saudara kita yang ikut dalam amal kita ini adalah atas dasar keimanan, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalam pelaksananya sungguh-sungguh, kata masa itu mereka ngejos katanya, ya, ngejos, sehingga pelaksananya betul-betul dilaksanakan sesuai dengan apa pendengarannya yang aktual, gitu, ya. Nah, artinya yang bisa didengar, bisa dilihat, gitu. Seperti sholat, seperti gerakannya sholat itu biasa, tepat waktunya, melaksanakan tepat waktu, ya. Cara mengajaknya, menyampaikan kepada saudara betul-betul, gitu, ya. Nah, tapi di balik itu ada kekurangannya, ya. Kekurangannya. Nah, ini untuk melengkapi kekurangannya ini kita masih banyak ketinggalan, gitu. Salah satu diantaranya tadi yaitu kunci sholat adalah wudu. Nah, orang masih banyak saudara kita yang melaksanakan wudunya, ya, belum tertib, gitu, belum tertib. Nah, saya juga belum bisa menyampaikan kepadanya karena saya tidak punya data otentik, gitu, ya. Nah, dan disampaikan juga kadang-kadang orang itu, ya, hanya sekali dua kali kurang mantap atau kurang bisa tidak bisa merubah begitu saja. Jadi perlu waktu, gitu,
perlu cara dan waktu. Nah, kalau waktu saya masih ngaji, masih budak, masih anak-anak, pelajaran ngaji di masjid gitu. Ustadz mengatakan pardunya sholat, ya pardunya wudhu, gitu, pardunya wudhu. Gitu. Parduna wudhu, sahna wudhu, parduna wudhu genep rupa, sahna wudhu ku cai, menawa cai ku tayamum, sarana tayamum, syarat tayamum. Ini bagi kita sangat-sangat sering sekali ditemui seperti tayamum, kemudian sholat, ya. Sholat kita sedang dalam pesawat, waktu sholat di dalam pesawat, ya. Kalau di dalam kapal tidak ada alasan bisa, ya, sholat. Tapi kalau di dalam pesawat kadang-kadang air aja nggak ada, ya. Di dalam pesawat, ya. Terus kita bagaimana cara sholat dalam pesawat? Nah ini hal yang perlu kita diungkap lagi, terutama kepada para jomidar supaya ini menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang nyata-nyata perlu diberikan pelajaran. Nah ini kekurangan jomidar ini hanya memberikan bayan secara umum seperti begini saja. Nah hal yang begitu saya jarang dengar, kita nggak tahu kalau di makomi, ya mudah-mudahan di makominya. Seperti itu Pak. Yang kemudian membaca Al-Quran. Kita tahu bahasa Al-Quran kalamullah. Satu baris saja itu bermakna. Nah, tapi saudara kita masih banyak yang garis-garis itu tidak ada artinya, belum ada artinya. Gitu. Ya, belum ada artinya. Makanya perlu disampaikan. Ya, seperti contohnya saja. Gitu. Membaca anak dengan anak, anak dengan anak. Bagi orang saudara kita nggak ada bedanya anak dengan anak. Kemudian syukuran dengan syukuran, itu masih banyak. Syukuran dan syukuran. Apa syukur itu berterima kasih, kalau syukuran awal gitu. Coba kita kan ya, pasatnya. Nah itu. Contoh lagi nikmat dengan nikmat. Pertama kita lihat di kitab buku itu, ya itu nikmat ya tulisan. Tapi kalau baca nikmat itu jadi artinya lain. Beda dengan nikmat. Gitu. Nah ini perlu para jomidar ini menyampaikan kepada saudara-saudara kita ya. Ya karena apa? Karena kalau kita biarkan, nah ini jomidar sendiri ya lalai. Ya. Idza ra'a ahdukum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fabilisani wa illam yastati' fabilisani. Apabila melihat mendengar saudara kita salah membaca, nah kita harus membenarkan ya kan. Nah gitu. Sampai dapat gitu. Nah inilah.